Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez belum bisa dipastikan tampil untuk menghadapi Atalanta pada laga pekan ketiga Serie A musim ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa striker Inter asal Argentina berusia 27 tahun tersebut belum benar-benar pulih dari cedera otot aduktor. Perjalanan panjang Copa America 2024 bersama timnas Argentina kemungkinan besar menjadi penyebab menurunnya kondisi kebugaran El Toro. Terlebih lagi ia bahkan mempersingkat waktu liburannya demi memenuhi kebutuhan klub di saat Taremi dan Arnautovic mengalami cedera. Lautaro menjadi starter pada laga pembuka Serie A musim ini ketika Inter bertandang ke Genoa. Namun sang kapten terlihat kurang tajam di depan gawang lawan. Kemudian El Toro mengalami masalah otot sehingga ia tidak tersedia dalam menghadapi Lecce di Giornata kedua pada akhir pekan lalu, yang memungkinkan Mehdi Taremi menjadi starter di laga tersebut. Pelatih Simone Inzaghi telah mengonfirmasi bahwa kondisi sang kapten akan dievaluasi untuk pertandingan Inter berikutnya menghadapi Atalanta pada tanggal 31 Agustus mendatang. Meski demikian, Corriere mengantisipasi masih ada keraguan bahwa El Toro dapat kembali beraksi untuk menghadapi pasukan Gianpiero Gasperini. Kondisi Lautaro memang sudah membaik dari waktu ke waktu, namun ia masih belum fit 100%, dan hari Rabu besok akan menjadi saat yang sangat penting untuk menentukan apakah sang kapten bisa tampil di laga berikutnya. Inter Milan semakin bertekad untuk mempertahankan gelar Serie A dengan bertambahnya kedalaman skuad mereka dan juga persaingan dari Juventus. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak diragukan lagi Inter memasuki musim ini sebagai favorit untuk kembali meraih gelar Scudetto. Hal ini menyusul kampanye terakhir di mana Inter tidak hanya memenangkan gelar Serie A tetapi juga melakukannya dengan cara yang dominan. Namun tanda-tanda awal menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan mudah, dikarenakan pasukan Simone Inzaghi hanya mampu berbagi poin menghadapi Genoa di laga pembuka. Kegagalan upaya mempertahankan gelar dengan awal yang baik pun telah memunculkan bayangan rasa berpuas diri. Meski demikian, Inter kembali menegaskan bahwa mereka masih lapar akan gelar dengan mengunci 3 poin saat menghadapi Lecce pada akhir pekan lalu. Nerazzurri memang tampil kurang mengesankan di laga tersebut, namun cukup meyakinkan untuk menunjukkan bahwa kekecewaan di Genoa tidak akan menjadi kendala jangka panjang. Laporan mencatat bahwa ada beberapa aspek yang akan membuat semangat Inter semakin menyala untuk mempertahankan gelar musim ini. Yang pertama adalah adanya bala bantuan yang dilakukan Nerazzurri di sepanjang jendela transfer. Musim panas ini memang bukanlah musim yang sibuk bagi Inter, tetapi perekrutan pemain yang dilakukan tentu saja untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Penampilan Mehdi Taremi melawan Lecce bisa menjadi bukti kualitas hebat yang kini dapat dibanggakan tim. Sementara keinginan pemain Iran tersebut juga untuk membuat perbedaan dalam lini serang Inter. Selain itu, tidak lama lagi Piotr Zielinski akan mendapat giliran untuk menambah daya gedor di lini tengah Nerazzurri. Kemudian yang terakhir, Gazzetta menjelaskan bahwa ada faktor Juventus yang membuat Inter semakin berambisi untuk mempertahankan Scudetto musim ini. Bianconeri telah mencoba untuk menekan Inter dalam perebutan gelar Serie A musim lalu, meskipun pada akhirnya mereka harus tumbang di musim semi. Dan sekarang, Nerazzurri telah melihat si Nyonya tua melakukan perubahan besar di musim panas ini untuk memperkuat diri, termasuk dengan pergantian pelatih. Dengan demikian, Inter sangat menyadari bahwa mereka tidak ingin menurunkan level dan juga tidak boleh memberi kesempatan kepada rival berat mereka tersebut untuk menjauh di papan klasemen. Striker Inter Milan, Mehdi Taremi telah menunjukkan performa menjanjikan di awal musim yang menjadi pendorong bagi Nerazzurri terkait kedalaman di lini serang mereka. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penampilan mengesankan Taremi tersebut telah membuat pelatih Simone Inzaghi tidak terlalu risau dengan absennya striker utama mereka, Lautaro atau Marcus Thuram. Taremi didatangkan pada musim panas ini dengan tujuan bukan hanya sekedar menjadi opsi cadangan, namun sebaliknya, Nerazzurri menginginkan ia menjadi pemain yang benar-benar bisa diandalkan sebagai starter di lini serang. Mantan pemain Porto itu diproyeksikan untuk mengisi peran yang sama seperti yang dilakukan Edin Dzeko pada 2 musim lalu. Akan tetapi tidak akan mudah bagi Taremi untuk menjadi starter secara reguler, mengingat Inter memiliki duet striker yang sudah terbukti efektif yakni Lautaro dan Marcus Thuram. Meski demikian, kedua striker kunci Inter tersebut tidak bisa terus menjadi starter di semua pertandingan dikarenakan mereka juga membutuhkan istirahat, terutama di saat jadwal yang padat atau absen karena cedera. Oleh karena itu, kedatangan Taremi diharapkan dapat membuat lini serang mereka tidak mengalami penurunan kualitas ketika salah satu dari striker kunci harus absen. Taremi mendapatkan kesempatan pertamanya menjadi starter pada akhir pekan lalu melawan Lecce menyusul cedera yang dialami Kapten Lautaro.
Pemain asal Iran tersebut secara keseluruhan mampu menyatukan serangan Inter termasuk dengan memberikan assist untuk Matteo Darmian, dan inilah respon yang diinginkan pelatih Simone Inzaghi saat striker kuncinya absen. Klub ibu kota Italia, AS Roma dikabarkan sangat memimpikan perekrutan Davide Fratesi untuk memperkuat lini tengah mereka, dan siap melakukan penjajakan dengan Inter. Repubblica melalui FC Inter 1908 melaporkan bahwa Giallorossi siap mengajukan tawaran pertukaran pemain plus dana tunai untuk mendatangkan Fratesi. Roma dikabarkan bersedia melepas gelandang bertahan mereka Bryan Cristante ke Inter sebagai bagian dari kesepakatan Fratesi dan juga ditambah kompensasi finansial. Inter sendiri sejatinya tidak berniat menjual mantan gelandang Sassuolo tersebut, namun Giallorossi siap melakukan upaya maksimal untuk mewujudkan kepulangan Fratesi. Laporan mencatat bahwa ada ide yang muncul di benak para petinggi Roma dalam beberapa hari terakhir, yakni membawa Davide Fratesi kembali ke ibu kota. Roma tengah bekerja keras selama musim panas ini untuk melakukan penguatan dalam skuad asuhan Daniel De Rossi, termasuk memboyong gelandang Inter tersebut. Meski operasi perekrutan Fratesi terbilang sangat rumit dikarenakan valuasi sang pemain, namun CEO Roma Lina Soulouko ingin memasukkan Cristante sebagai bagian dari kesepakatan. Fratesi mengawali musim ini dengan sangat positif bersama Nerazzurri dan ia tetap dianggap sebagai sosok penting bagi Inzaghi meskipun sering tampil dari bangku cadangan. Namun dan bagaimanapun, Roma melihat Fratesi akan menjadi tambahan yang sempurna untuk memberikan dinamisme di lini tengah mereka. Laporan mencatat bahwa Giallorossi menilai Cristante bisa menjadi kunci untuk meyakinkan Inter dalam melepas pemain Italia berusia 24 tahun tersebut. Calon pemain baru Inter Milan, Thomas Palacios dikabarkan masih membutuhkan 1 atau 2 hari lagi untuk bisa menandatangani kontrak bersama Nerazzurri. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu telah menyelesaikan pemeriksaan medisnya dengan Inter, tetapi masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Palacios adalah pemain yang dipilih Inter sebagai tambahan untuk lini pertahanan mereka di musim panas ini. Negosiasi pun telah berlangsung antara Inter, Talleres dan Independiente Rivadavia selama beberapa minggu terakhir. Situasi kepemilikan Palacios sempat menghadirkan sedikit rintangan dalam negosiasi, mengingat sang pemain milik Talleres yang dipinjamkan ke Independiente Rivadavia dengan opsi pembelian. Talleres dan Independiente pun terpaksa menyusun struktur kesepakatan di antara mereka sendiri, agar memungkinkan keduanya menerima kompensasi dari Inter atas transfer Palacios. Sementara di sisi lain, Nerazzurri dikabarkan siap membayar total biaya sekitar 6,5 juta euro plus bonus sebesar 4,5 juta euro. Laporan mencatat bahwa persentase penjualan kembali juga menjadi kunci dalam menyelesaikan transfer antara ketiga klub. Namun dan bagaimanapun, Sky Sport mengonfirmasi bahwa semua hal tersebut sudah dirampungkan Inter dalam beberapa hari terakhir. Palacios sudah menjalani pemeriksaan medis pada Senin sore kemarin, dan juga telah menyelesaikan semua perincian birokrasi seperti memperoleh izin kerja. Akan tetapi laporan menjelaskan bahwa masih ada sedikit kendala yang harus dikerjakan antara Inter, Talleres dan Independiente. Oleh karena itu, Palacios masih membutuhkan 1 atau 2 hari lagi untuk menyelesaikan transfernya dan segera menandatangani kontrak bersama La Beniamata. Bek Inter Milan, Matteo Darmian telah memecahkan rekor pribadinya ketika mencetak gol pembuka dalam kemenangan atas Lecce di pekan kedua Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa gol Darmian ke gawang Lecce tersebut merupakan gol tercepat yang pernah ia cetak di sepanjang karir profesionalnya. Darmian memang bukan seorang bek yang produktif sejauh ini, akan tetapi ia telah menunjukkan bahwa ia dapat menjadi penentu ketika berada di posisi yang tepat. Pemain internasional Italia itu mencetak beberapa gol kunci dalam perjalanan Inter meraih gelar Serie A pada tahun 2021 di bawah asuhan Antonio Conte. Pada musim tersebut, Darmian mencetak gol penentu di babak kedua dalam kemenangan 1-0 atas Hellas Verona dan Cagliari. Namun kali ini ceritanya jauh berbeda saat menjamu Lecce, di mana sang pemain tidak mencetak gol di babak kedua yang menegangkan.
Sebaliknya, pemain berusia 34 tahun itu berhasil membobol gawang lawan di awal babak pertama, tepatnya pada menit kelima yang langsung meredakan tekanan Inter. Dan sebagaimana yang disorot oleh Gazzetta, gol tersebut adalah gol tercepat yang pernah dicetak oleh Darmian sejauh ini. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu merupakan pemain yang paling tepat sasaran dalam mengeksekusi penalti di 5 liga top Eropa. FC Internews menyoroti bahwa Çalhanoğlu belum pernah gagal mencetak gol melalui titik putih dari 17 kali kesempatan selama berkarir di Serie A Italia. Gol terbaru yang ia cetak dari tendangan penalti adalah ketika Inter berhadapan dengan Lecce dalam laga lanjutan Serie A pekan kedua. Dengan tambahan 1 gol tersebut, maka Çalhanoğlu kini telah mencetak 17 gol dari titik putih, di mana sang gelandang belum pernah gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti dalam 17 kesempatan. Selain itu, Çalhanoğlu juga menjadi eksekutor penalti paling produktif di 5 liga top Eropa sejak musim lalu, dengan membukukan 11 gol. Jumlah tersebut lebih banyak dari yang dicatatkan gelandang serang Chelsea Cole Palmer yang mengoleksi 9 gol dari titik putih. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Çalhanoğlu adalah eksekutor penalti yang sangat klinis dan kemampuannya pun kini menjadi aset berharga bagi La Beniamata. Klub promosi Serie A, Venezia dikabarkan akan merampungkan transfer bek sayap Inter Franco Carboni dengan status pinjaman pada hari Selasa. Sky Sport Italia melaporkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu segera menjalani pemeriksaan medis dengan Venezia, dan transfernya akan langsung diresmikan. Franco Carboni sejatinya baru saja dipinjamkan ke River Plate pada bulan lalu, tepatnya pada 12 Juli 2024 dengan berdurasi 18 bulan hingga Desember 2025. Akan tetapi masa peminjaman bersama raksasa Argentina tersebut harus dipersingkat dikarenakan mereka melakukan pergantian pelatih. Marcelo Gallardo selaku pelatih baru River Plate telah mencoret nama Franco Carboni dari daftar skuadnya, sehingga membuat Inter kecewa dan langsung memutuskan untuk mengakhiri masa peminjaman. Dan sekarang, Venezia bergerak cepat untuk mengambil langkah maju dalam merekrut Franco Carboni di sisa jendela transfer musim panas. Sky Sport mencatat bahwa Franco Carboni akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa, dan siap menandatangani kontraknya dengan klub yang baru promosi tersebut.